Bapak Ibu semuanya. Shalom. Terpujilah nama Tuhan di pagi yang indah oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Di hari yang bersejarah mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus didera, ketika Yesus menderita dan Dia harus mati. Kematiannya bukan oleh karena sesuatu kejahatan yang Ia perbuat, tetapi Dia mengasihi kita. Dia mati dan Dia bangkit di hari yang ketiga. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengimani. Kita datang di dalam bait Tuhan dan kita bersyukur kepada Dia oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus memberikan kehidupan kepada kita, memampukan kepada kita untuk kita memiliki iman yang bertumbuh, untuk iman yang berbuah, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita hampiri takhta kudus Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami membawa iman percaya kami bahwa Yesus adalah Allah yang maha kasih, yang kasih-Nya telah nyata menebus di dalam setiap dosa kami. Seharusnya kami dihukum oleh karena perbuatan kami, tetapi oleh karena kasih dan rahmat-Mu, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau rela mati, Engkau disalib. Namun di hari yang ketiga Engkau bangkit. Dan saat ini Engkau bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Kami siap memuliakan nama Engkau. Kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yesus telah mati. Yesus telah membuktikan cintanya kepada kita. Dia mati bagiku. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya demi umatnya, demi orang yang dikasihinya. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Haleluya.
Yesus selamat di bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Tidak hujanku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Bagimu Tuhan, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Yang layak kami tinggikan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
karena pengorbananmu. Ku hidup Tuhan, ku menang Tuhan, ku mampu melakukan segalanya dalam pimpinanmu. Mari Bapak Ibu untuk saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih buat segala salib-Mu. Terima kasih buat segala karya penebusan-Mu. Tanpa Engkau menikmati Tuhan, kami tidak akan bisa menjadi orang yang Tuhan pilih. Namun ketika kami menerima pengorbanan-Mu, biarlah hidup kami terus bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu, salib merupakan bukti kasih-Mu ya Bapa. Engkau telah pilih jalan salib untuk menebus kami semuanya. Terima kasih untuk salib-Mu. Yesus, mahkota duri di kepalaku, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlumah baku, menebus perbuatanku. Elok di sekujur tubuhmu, menyembuhkan yes, amen. Oh, tanpa perlu berbuku, mentahirkan hati. Begitu besar karya salib-Mu, karya salib-Mu.
Dengan iman percaya, katakan begitu besar Allah mengasihi kita. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau telah bebaskanku dari segala hukuman. Jadikan kami hamba kebenaran Tuhan. Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala sembah kami hanya bagi-Mu. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Haleluya. Tiada takaralah hamara rasul, enaranlah hamara syada ya Yarala marasasi, benarala oh, yarala mara Yesus. Syukur, syukur, yara takara oh, narala marala oh, Yesus. Terlalu besar kasih-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terlalu dahsyat dan luar biasa atas segala karya salib-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tidak bisa memberikan sesuatu apapun hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa mengungkapkan syukur kami. Dan kami ketika kami sudah ditebus, kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menjadikan hidup kami untuk kemuliaan daripada Engkau. Biarlah karya salib-Mu terus ada dalam setiap hidup kami. Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Oleh sebab itu biarlah kami pagi hari ini mau terus berfokus di dalam salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terlalu besar apa pengorbanan yang
kau terima darimu. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau terima dariku. Yes. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Yes, amen. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Yes. Engkau menderita, gantikan itu Tuhan. Yes. Amin. Buat karya salib-Mu. Dengan darah-Mu tercurah. Darah-Mu tercurah buat kami. Telah kulihat. Haleluya. Bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku darah-Mu. Dengan darah-Mu, yes, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkanlah, pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk
Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengingat betapa cintamu, betapa besar cintamu dalam hidup kami. Betapa besar kasihmu dalam hidup kami Tuhan. Kasihmu yang sempurna sudah kau buktikan ketika engkau mati di atas kayu salib. Dan hari inilah kami memperingatinya, mengingat kembali sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap pujian pengakuan kami menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami siap untuk menikmati firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama keluarga kita datang kepada Tuhan ya. Yang biasanya anak-anak dipisah ketika ibadah, hari ini anak-anak bisa bersama dengan orang tuanya datang beribadah. Puji Tuhan ya. Pastikan anak-anak saudara dalam kendali orang tua masing-masing ya. Sehingga semuanya bisa menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Apa saudara? Salib Yesus. Dari awal pujiannya terus mengumandangkan tentang salib saudara ya. Di situ ada gambarnya salib Yesus. Ya, tolong dibantu yang multimedia supaya lebih cepat ya. Ya. Salib Tuhan Yesus. Di depan juga ada salib Tuhan Yesus, saudara ya. Mengingatkan kepada kita pagi hari ini betapa pentingnya salib Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat ayatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai 33. Di sana dikatakan firman Tuhan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Yesus disalibkan di bukit yang namanya Golgota. Kemudian saya lanjutkan pasal yang ke-27 ayat 50, di situ dikatakan firman Tuhan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada kisah yang lebih tragis daripada kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang memiliki hati yang normal, pasti ketika melihat tentang penyaliban Tuhan Yesus, dia akan hancur. Dia akan menangis ya. Karena kita melihat seorang yang tidak berdosa, yang tidak melakukan kejahatan, kesalahan yang istimewa, tetapi diperlakukan semena-mena, tidak adil.
Saudaraku yang nanti kita di akhir firman ini kita akan melihat sejenak tentang video tentang Tuhan Yesus. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum masuk Golgota, kemarin saya sudah menyampaikan tentang Getsemani. Yaitu sebuah tempat, masih ingat saudara apa? Tempat pergumulan Tuhan Yesus, saudara ya. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Karena apa? Bukan karena dosa, tapi karena menanggung dosa dan kejahatan kita. Di situ Yesus melewati yang namanya Getsemani, sebuah tempat pergumulan. Kemudian di situ Yesus ditangkap, Yesus diadili sampai 6 kali, saudara. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius di situ diadili di hadapan Hanas, mertua daripada imam besar Kayafas. Setelah diadili di situ dia dihadapkan imam besar Kayafas. Setelah dari situ dihadapkan lagi mahkamah agama berulang kali sampai 6 kali. Kemudian dihadapkan Pontius Pilatus yang pertama kali dan dihadapkan Herodes, dan yang terakhir adalah kembali ke Pontius Pilatus dan terakhirnya Yesus dihadapkan pemimpin Yahudi karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum Yahudi. Terakhir kali Yesus diadili oleh Pilatus dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Barnabas orang jahat yang seharusnya dihukum tapi dibebaskan, tetapi Yesus harus disalib. Akhirnya Yesus dianiaya, Yesus diperlakukan dengan keji, pakaiannya ditanggalkan, Yesus diolok-olok. Kalau saudara baca kisah itu saudara, Yesus diludahi, Yesus dipukuli, Yesus dikirim ke tempat penghukuman. Di sana dia dicerca, dihina, dihujat. Saudara pernah diludahi? Pernah enggak diludahi seseorang? Pernah. Iya, saudara ya. Saudara, kok diludahi saudara? Saudara ketemu temannya, ketemu di jalan, enggak naruh itu aja. Saiki lali ya karo aku. Lupa dengan saya gitu saudara ya. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia dicambuk banyak kali, menurut hukum Yahudi dicambuk 39 kali, saudara. Nanti saudara lihat di sana waktu melihat videonya saudara. Cambuk Yesus itu bukan dibuat dari tali, saudara. Tetapi di situ cambuk Yesus itu di situ yang ada pegangannya kayu atau besi, saudara. Dan ujung-ujungnya itu ada timah yang bergerigi atau tulang yang ditajamkan, sehingga enggak hanya cambuk seperti biasa, tapi di situ ada geriginya, kayak cakarnya gitu, sehingga ketika nancapkan ceplok gitu saudara, kemudian dagingnya itu katut. Nah, saudara bisa bayangkan 39 kali. Saudara dicambuk dengan sapu saja, sapu lidi, sakit enggak? Siapa yang pernah gebuk anak dengan sapu lidi? Saking gregetnya orang tua dipukul sama sapu lidi, saudara. Ini bukan sapu lidi, saudara. Cambuk yang ada geriginya, ada saudara? Itu yang tajam, saudara. Yang tajam sehingga ketika dicambukkan itu dagingnya itu ngasuh, ikut. Saudara bayang nih, saudara betapa sakitnya Tuhan Yesus, saudara ya. Enggak berhenti di situ, saudara. Yesus dipaksa setelah dianiaya, dipukul, dicambuk. Yesus dipaksa untuk memikul salib. Beratnya kurang lebih salibnya itu 50 kilo. Kurang lebih saudara, 50 kilo. Jaraknya kurang lebih 600 meter untuk sampai kepada Golgota. Enggak naik motor, enggak naik mobil. Sekarang enak saudara ya. Itu harus berjalan kaki saudara ya. Berjalan kaki. Tidak heran ketika itu Yesus tuh sering jatuh ketika memikul salib. Kenapa sering jatuh saudara? Kenapa kira-kira?
Sudah lemah, badannya lemah. Karena ada banyak darah yang keluar dalam sekujur tubuhnya, harus dipaksa untuk memikul salib berjalan ke Golgota. Sehingga Yesus sering jatuh, bangun lagi, dipecat lagi, bangun lagi, suruh mikul salib lagi. Saudara, saudara diperlakukan bukan seperti manusia lagi, saudara. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya ketemu yang namanya Simon Kirene. Dan Simon itu dipaksa untuk memikul salib Yesus sampai ke Golgota. Di sanalah di Golgota yang kita baca tadi ayatnya, di sanalah Yesus disalibkan, kaki dan tangannya dipaku. Saudara bisa bayangkan dasar berapa besarnya pakunya, saudara ya. Tapi itulah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kita akan melihat makna daripada semuanya itu. Makna salib Yesus yang dilakukan oleh Yesus. Kita akan melihat ayatnya dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 15. Saya bacakan Bapak Ibu. Yohanes 3, 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya tujuannya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ular tembaga yang dibuat Musa adalah itu tipologi Yesus, gambaran daripada Yesus. Musa memasang ular tembaga pada sebuah tiang, lalu ditempatkan di tempat yang tinggi sehingga dapat dilihat oleh orang banyak. Ditinggikan, saudara. Bagi Yesus ditinggikan di sini merujuk kepada saat Yesus disalibkan. Jadi bagi Yesus ditinggikan di sini merujuk pada saat Yesus disalibkan, bukan dipuji. Ditinggikan di sini adalah ditinggikan dari bumi, yaitu disalibkan, sehingga banyak orang yang melihatnya. Menariknya adanya di sini ada kata anak manusia harus ditinggikan. Siapa itu, saudara? Tuhan kita Yesus itu. Ditinggikan artinya disalib. Disalibkan harus, tidak bisa tidak. Anak manusia harus ditinggikan, harus disalibkan. Hal ini menegaskan bahwa salib itu merupakan bagian terpenting untuk penebusan dan penghapus dosa manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku bermegah kepada siapa? Aku bermegah kepada salib Yesus. Kalau pada umumnya manusia bermegah kepada hal-hal yang diraihnya, hal-hal yang dimilikinya, hal-hal yang didapatinya, hal-hal yang sementara di dunia ini. Tetapi Rasul Paulus katakan dia bermegah kepada salib Yesus. Kenapa, saudara? Karena salib itu bagian terpenting untuk penebusan dan penghapus dosa manusia. Rasul Paulus bangga dengan salib Yesus. Rasul Paulus kagum dengan salib Yesus. Kenapa? Karena bagian yang terpenting. Karena tanpa salib, saudara dan saya akan binasa. Tanpa salib, tidak ada pengampunan dosa. Amin. Jadi yang pertama, makna salib Tuhan Yesus adalah, makna salib Yesus yang pertama adalah mendatangkan penebusan dan penghapusan dosa. Itu makna salib yang pertama. Dosa kita ditebus. Sebab tanpa salib
tidak ada penebusan dan penghapusan dosa. Katakan kanan kirimu, tanpa salib kita tidak menikmati penebusan dan penghapusan dosa. Ibrani 9 ayat 22 di sana dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah pentingnya salib Yesus dalam kehidupan kita. Makanya tidak sedikit orang yang khususnya para wanita, saudara ya, senang memakai liontin salib. Betul enggak? Karena apa? Itu sebuah kebanggaan, kekaguman. Karena tanpa mengingatkan kepada kita bahwa tanpa salib itu tidak ada pengampunan. Dosa tetap dosa. Yesus rela dihukum supaya kita diampuni. Yesus rela terkutuk supaya saudara tidak menanggung kutuk tetapi kita diberkati. Yesus disakiti supaya saudara disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Yesus dijadikan dosa supaya saudara dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan Yesus dihukum mati supaya kita mendapatkan hidup kekal. Yesus menanggung rasa malu supaya kita diterima oleh Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pujian yang lama akan kita nyanyikan. Di Golgota, darah Yesus tumpah. Mungkin WL Single bisa membantu dari situ. Perhatikan kata-kata ini saudara. Di Golgota darah Yesus tumpah. Di Golgota darah Yesus tumpah. Kepalaku menyucikan dosa kaki saya, dosa kaki saya. Amin, haleluya. Oh, yang hapuskan dosaku. Katakan di Golgota. Di Golgota darah Yesus. Darah Yesus tumpah menyucikan dosa hatiku. Dosa di hatiku, yes, amin. Menyucikan dosa tangan saya, amin. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Mari angkat tanganmu kanan. Oh, darahnya, darah Yesus, amin, haleluya. Hapuskan dosaku. Oh, terima kasih Tuhan. Darah Yesus hidupkan kita.
di Golgota, di tempat Yesus disalibkan. Darah Yesus tertumpah, darah Yesus mengalir, dikatakan pujian ini, menyucikan dosa kepalaku. Di kepala ini saudara, ada pikiran. Dosa pikiran kita disucikan. Pikiran kita ada keinginan jahat, ada iri hati, ada benci, ada pikiran yang kotor, ada ide-ide yang buruk, ada pikiran yang jahat. Itu disucikan oleh darah Yesus. Di kepala kita ada mata. Dosa yang dilakukan melalui pandangan mata. Memandang hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Yang seharusnya tidak diingini oleh Tuhan. Di kepala ada mulut. Darah Yesus menyucikan dosa mulut kita. Perkataan yang buruk, perkataan bohong, sumpah palsu, ingkar janji, fitnah, mengutuk, mencela, dan lain sebagainya. Di kepala kita ada telinga. Kita suka mendengarkan gosip, fitnah, mendengarkan berita-berita yang bohong. Darah Yesus menyucikan dosa di kepala kita. Darah Yesus juga menyucikan dosa di kaki kita. Kadangkala kita berjalan ke tempat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang mengakibatkan dosa, yang mengakibatkan tersandung karena langkah kita yang salah. Di Golgota darah Yesus tumpah menyucikan hati kita, dosa hati kita. Saudara, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itulah yang menajiskan. Bukan apa yang masuk di dalam mulut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Sebab apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ada dosa hati, hatinya yang jahat, hatinya yang licik, perkataannya yang kotor. Hati yang kecewa, hati yang dendam, hati yang pahit, hati yang tidak bisa mengampuni, hati yang keras, hati yang kasar, hati yang egois. Cara Yesus menunjukkan dosa tangan kita. Tangan yang mengambil bukan miliknya. Bisa digunakan untuk memukul, untuk melakukan yang tidak benar. Itulah pentingnya salib, saudara. Salib itu mendatangkan penebusan dan pengampunan dosa. Dan yang kedua kita akan melihat makna salib Tuhan. Salib Yesus memberikan keselamatan dan hidup kekal. Salib Yesus memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Saudara nanti tidak usah dibaca, saya akan kisahkan tentang kisah perjalanan bangsa Israel dalam Bilangan pasal 21 itu. Di situ dikisahkan setelah bangsa Israel menjalani perang dan menang, bisa mengalahkan raja negeri Arad karena Tuhan yang menolong. Dan peperangan itu pasti menguras tenaga, saudara. Kemudian bangsa Israel harus melanjutkan sebuah perjalanan lagi yang begitu jauh. Seharusnya ada rute yang dekat, tetapi rute itu ditutup, saudara. Sehingga harus melewati rute yang jauh.
Di situ harus melewati tempat yang panas, penuh dengan kerikil. Ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada badai pasir dari pantai Teluk pada waktu itu. Dan firman Tuhan mencatat dalam ayat 4 dikatakan, bangsa Israel tidak bisa menahan hatinya. Mereka putus asa, mereka kecewa, mereka kesal, mereka sebel, mereka menggerutu. Dosa apa ini, saudara? Dosa apa ini? Dosa mulut, saudara. Itu. Akhirnya karena mengalami putus asa tadi, saudara, mengalami suasana yang tidak enak tadi, saudara, mereka mulai melawan Musa dan Tuhan. Mereka mulai melawan Allah dan Musa. Bangsa Israel lupa kalau Tuhan sudah menuntun bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel lupa merasakan sudah menikmati mujizat bisa berjalan di tengah laut berau. Bangsa Israel lupa sudah merasakan menikmati mujizat air yang pahit diubah menjadi manis. Lupa menikmati pemeliharaan Allah melalui mana setiap hari yang dikirim oleh Tuhan. Lupa mereka sudah mengalami mujizat Tuhan keluar dari gunung, batu, air, saudara. Mereka lupa merasakan perlindungan Tuhan ketika bangsa Israel diserang oleh musuh. Kisah seperti itu seharusnya bangsa Israel itu semakin cinta dengan Tuhan, ya, semakin beriman dengan Tuhan. Tetapi justru mereka malah menghina Tuhan. Mereka justru malah mengatakan hal yang tidak enak. Mereka mengatakan, aku telah muak dengan mana ini. Bangsa Israel tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mereka melawan Musa dan Tuhan. Karena itulah saudara, akhirnya Tuhan marah dengan bangsa Israel. Dan Tuhan menghukum mereka dengan dikirimkan apa, saudara? Dalam ayat itu, ular tedung. Dikirimkan ular tedung sehingga untuk memagut mereka bangsa Israel. Sehingga banyak orang Israel yang mati karena dipagut oleh ular tedung pada waktu itu, saudara. Oh, dampaknya itu ternyata luar biasa, saudara. Ketika enggak bersyukur, ketika putus asa, ketika kesal, ketika kecewa, ternyata di situ. Nah, di situ kemudian akhirnya Tuhan menghukum mereka dan banyak orang Israel yang mati karena ular tedung. Tetapi saudara, bangsa Israel kemudian datang kepada Musa, mengakui dosanya. Biasa kan manusia itu kalau sudah salah terus ngerengek-ngerengek kan begitu, saudara. Ya. Bangsa Israel datang kepada Musa, dia minta mengakui segala dosanya kepada Musa bahwa aku telah melawan Tuhan, aku telah melawan Musa. Dan minta kepada Musa untuk berdoa. Supaya ular tedung itu dijauhkan dari mereka. Menurut saudara, Musa mau enggak mendoakan mereka? Halo? Kira-kira Musa mau enggak mendoakan mereka yang megele, benci, ngesel nih, mau enggak Musa mendoakan mereka? Mau enggak? Pinter, saudara. Nek saudara kira-kira mau enggak? Coba kalau saudara dilawan, membuat saudara megel nih, ngesel nih, pokoknya benci lah orang ini. Mau datang ke saudara, minta ampun. Tolong doain aku, nah aku gak mau doakan, bos pokoknya uripku gak penak. Saudara ngomong apa kira-kira? Mikir saudara, betul gak? Mikir 100 kali. Mungkin dalam benak saudara, saiki gelem teko, dan seterusnya. Tapi Musa ini mengajarkan kepada kita. Luar biasa kan Musa? Musa mengajarkan kepada kita, ketika ada sesuatu yang tidak enak, yang menyakitkan kita, nyebelin kita, benjaknya kita, wes diampuni saja, didoakan yang baik. Amin. Musa mau saudara.
Musa, ketika bangsa Israel datang kepada Musa, Pak Musa tolong doakan saya minta ampun. Doakan saya supaya ular tedung itu tidak menggigit kami. Itu saudara. Itu yang masih hidup, yang minta ampun, yang sudah digigit ular tedung, wes mati saudara ya. Musa itu baik. Walaupun disakiti, dilawan, tetap mau mendoakan. Itulah hatinya Musa. Hati Tuhan Yesus kayak gitu juga saudara. Amin. Hati saudara kita juga seperti itu. Amin. Amin. Haleluya. Ratu abad kita ya. Haleluya ya. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, buat ular tedung dan taruh pada sebuah tiang, maka setiap orang yang melihatnya akan tetap hidup. Kemudian Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya sebuah tiang. Jika ada seorang yang dipakut ular dan memandang ular tedung tadi yang dibuat Musa, ular tembaga tadi yang ditaruh di buah tiang, maka tetap hidup. Bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Di padang gurun bangsa Israel dipakut ular tedung dan alami kematian. Ini adalah gambaran manusia yang dipakut ular, yaitu iblis, mengakibatkan kematian kekal. Sebab upah dosa itu maut, mati. Tetapi bangsa Israel akan tetap hidup ketika mereka memandang ular tembaga itu. Sekalipun sudah dipakut ular tedung, tetapi ketika memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa, yang ditaruh di sebuah tiang itu, maka bangsa Israel hidup. Demikian pula saudara dan saya. Kan saya tadi bilang, ular tedung yang dibuat Musa itu tipologi daripada Yesus, gambaran. Demikian pula kita saudara. Kita manusia yang sudah banyak dosa. Saudara bisa menghitung berapa dosa yang sudah kita lakukan? Bisa menghitung enggak kira-kira? 10 jari ditambahi kaki jari kita, bisa menghitung sedikit apa banyak dosa kita kira saudara? Banyak ditambah pol. Ya. Banyak pol. Saudara. Dosa kita yang begitu banyak. Tetapi ketika kita memandang salib Tuhan, maka di situ kita menikmati keselamatan. Bukan lagi kematian, tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal. Ketika kita memandang salib Yesus, maka kita mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukan kematian lagi, tetapi kehidupan kekal. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita mau bersedia memandang salib Yesus dan mempercayai Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, maka saudara tidak akan lagi mengalami yang namanya kematian kekal, tetapi kita akan menikmati hidup kekal. Yang percaya katakan amin. Sebab Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal. Di mana? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat saudara,
Hidup kekal itu hanya kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Sebab upah dosa adalah maut, kematian. Di situ Yesus menyebut kehidupan yang ditawarkan sebagai yang kekal. Artinya abadi, tak berujung, selamanya, tak henti-hentinya. Artinya kehidupan yang benar-benar permanen. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus pahami bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus. Dan keselamatan itu gratis bagi siapapun yang mau datang kepadanya. Dan harus kita pahami bahwa tanpa salib tidak ada penebusan, tidak ada penghapusan dosa, serta keselamatan bagi manusia. Puji Tuhan. Kita akan melihat selanjutnya ada mukjizat yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Ada mukjizat terjadi ketika Yesus mati. Yesus mati ini bukan dibunuh saudara, tetapi Yesus mati apa? Menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi? Mukjizat terjadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam Injil Matius pasal 27 di situ dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini saudara, yang kita tahu Yesus itu mati menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mukjizat yang terjadi ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya yang pertama adalah tabir bait suci terbelah jadi dua. Dari atas ke bawah. Artinya bukan tangan manusia yang mengerjakan, tetapi ada tangan Tuhan, tangan yang tak terlihat. Ada kuasa Tuhan yang gak terlihat, itu yang mengerjakan, yang merobeknya. Tabir itu memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus. Tabir itu menghalangi orang untuk mendekati tempat Shekinah. Maha kudus, tempat di mana tempat Shekinah itu kehadiran Allah atau kemuliaan Allah. Jadi terbelahnya tabir itu menunjukkan bahwa Kristus telah membuka jalan kepada Bapa melalui kematiannya. Ketika Yesus mati, maka jalan itu sudah terbuka. Sudah terbuka. Tidak lagi ada pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara bisa sewaktu-waktu untuk datang kepada Tuhan. Tanpa ada pemisah siapapun kita. Sebab di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena darah Yesus. Darah Yesus itulah yang melayakkan kita untuk kita bisa masuk dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Oleh kematian Yesus, tabir itu sudah terbelah. Artinya kita bisa leluasa untuk datang kepada Tuhan. Tanpa melalui siapapun juga. Amin. Saudara bisa datang berdoa kepada Tuhan tanpa harus melalui pendeta. Bisa sewaktu-waktu saudara bisa datang kepada Tuhan. Bisa berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, terjadilah gempa bumi. Kemudian bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, bangkitnya orang-orang kudus. Luar biasa. Hidupnya Yesus itu diwarnai dengan mukjizat. Matinya pun juga masih ada mukjizat. Luar biasa. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang sangat luar biasa.
Ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 di situ, maut itu telah dikalahkan. Kematian Yesus telah mengalahkan maut. Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa yang sulit, apa yang sukar bagi Tuhan? Kematian telah dikalahkan oleh Yesus. Apa yang sulit, apa yang sukar bagi Tuhan? Jawabnya apa saudara? Kayaknya belum. Kematian telah dikalahkan, maut telah dikalahkan. Pertanyaannya, apa yang sulit, apa yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Kalau kematian Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kematian sudah dikalahkan. Apa yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Ingat saudara, kita perenungkan saat ini bahwa betapa luar biasanya salib Tuhan. Yesus rela mengalami penderitaan. Yesus rela mengalami sengsara yang begitu hebat. Bukan karena dosa dan kejahatannya, tapi karena menanggung dosa dan kesalahan kita. Yesus rela melakukan semuanya itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan pengampunan. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Supaya saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal. Apa komitmen kita pada pagi hari ini? Dengan apa kita akan balas segala kebaikan Tuhan? Dengan apa kita akan balas segala kebaikan Tuhan? Kita tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Terlalu banyak. Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, kita akan melihat video. Lewat video ini kita akan renungkan, kita akan ingat, kita akan mengingatkan kepada kita, inilah Yesus Tuhan kita. Pagi hari ini kita akan ingat salib Yesus. Yesus rela melakukan semuanya. Dia tidak berdosa, dia tidak salah, dia tidak melakukan kejahatan, tapi dia rela mengerjakan, rela melakukannya. Supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Supaya kita diselamatkan. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Bukan kematian yang kita dapat, tapi kita mendapatkan hidup yang kekal. Mari pagi hari ini kita akan pandang salib Tuhan. Kita masing-masing kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan fokuskan kepada salib Yesus. Di Golgota darah Yesus tumpah. Dia menyucikan dosa di kepala kita. Dia menyucikan dosa di kaki kita. Dosa di hati kita, dosa di tangan kita. Semua dosa yang sudah kita perbuat. Disucikan, dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Oh ya lama-lama Yesus. Tumpah
Pandang Yesus, pandang salib Tuhan di Golgota. Di Golgota, darah Yesus tumpah. Dosaku kembali.
silakan jemaat menyanyikan pujian ini. Hapuskan dosaku. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Darah Yesus. Yesus, terima kasih. Hidup. Terima kasih Tuhan. Kita. Haleluya. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita bisa mengenal Yesus. Bersyukur kalau kita bisa percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah yang menyelamatkan kita. Yesus yang mengampuni dosa kita. Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, darah sadara bayar sudah bayar sudah. Kami memuji Tuhan, kami menyembahmu. Hidupku telah ditebus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan pujilah Kau, pujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Salibmu Tuhan. Kematianmu di atas kayu salib mendatangkan pengampunan dosa. Kematianmu di atas kayu salib Tuhan memberikan keselamatan, memberikan jaminan hidup kekal. Walaupun kami sudah dipakut ulah dalam dosa Tuhan, tetapi ketika kami memandang salib itu, maka kami hidup mendapatkan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan oleh karena darah anak domba Allah, kami dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Mu pagi hari ini. Hanya darah Yesus yang melayakkan kami untuk kami datang kepada Engkau. Siapakah kami ini Tuhan? Banyak dosa yang kami perbuat. Baik dosa dalam pikiran kami, dosa dalam mata kami, telinga kami, mulut kami, tangan kaki kami Tuhan, hati kami. Ada banyak yang kami perbuat yang tidak berkenan kepada Engkau. Tetapi darah-Mu pagi hari menyucikan hidup kami, menguduskan seluruh kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes,
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seharusnya kami yang menderita, seharusnya kami yang mengalami penghukuman itu Tuhan, tetapi Engkau menggantikannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menikmati tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Layakkan kami hamba-Mu, layakkan pelayan-pelayan perjamuan Tuhan yang Kau percaya pagi ini untuk melayani Tuhan. Kuduskan hidup mereka, tahirkan mereka. Terima kasih, kami percaya roti dan anggur bukan hal yang biasa, tetapi menjadi tubuh dan darah Yesus yang akan bersatu dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih, kami siap diberkati tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian salibnya. Kita akan terus memandang salib Yesus. Salibnya teramat mulia. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosa kita disucikan. Salibnya teramat mulia, teramat mulia. Dosaku disucikan. Salibnya, nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Salibnya, amen. Salibnya teramat mulia, ya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya pastikan semua sudah dapat. Di belakang sudah dapat semua. Mari kita akan mempersiapkannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ada di hati kita masing-masing. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, pagi hari ini kami memberikan kesempatan kepada saudara. Mari kita seperti bangsa Israel
dia mengadakan pengakuan kepada Musa. Kita juga mengadakan pengakuan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bahwa kita telah banyak melakukan kesalahan. Kita telah banyak melakukan dosa. Dan kita mau datang mengakui kepada Tuhan. Dan percaya ketika kita mengakui Tuhan, katakan Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita mengakui maka Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu pagi hari ini. Ampuni kami kalau kami sering bersungguh-sungguh, sering marah dengan anak kami, terutama sering jengkel. Ini kami Tuhan, menikah kamu sama kami mengatakan ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami Tuhan, kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karyamu, buat salahmu yang mendatangkan pemulihan, pengampunan dosa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita akan angkat cawan roti di tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan firman dan amenkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bapak. Buat segala kebaikan yang dalam kehidupan kita. Terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Kau Allah yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Engkau yang telah selamatkan hidup kami. Engkau yang telah ampuni kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
harapanku, yes. Hidupku dalam-Mu, glory. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Apakah ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu, ya benar Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu, ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya, katakan kepada Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Oh, amin. Bapa yang mulia, glory. Kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kau harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah. Sekali lagi, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus, glory. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Segenap hati kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Segenap hidup kami mau tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kepada kami kembali
Salib Yesus mendatangkan pengampunan dosa, penghapusan dosa, mendatangkan keselamatan, bahkan hidup kekal Kau berikan kepada kami Tuhan. Ada banyak dosa yang sudah kami perbuat di hadapan Engkau, tetapi salib-Mu Tuhan mendatangkan, oh Tuhan, pengampunan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau terus belajar hidup menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Engkau, kehidupan yang berkenan kepada Engkau. Bawa kami umat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah Yesus, yang sudah Engkau selamatkan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Bawa hidup kami Tuhan, untuk kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Engkau, semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menolong kepada kami. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit kami percaya oleh bilur Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang dengan pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Kekuatan baru, semangat baru Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan, kalau mau saja Kau kalahkan Tuhan, apalagi perkara-perkara hidup kami. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang pada pagi hari ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria wanita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan yang sudah melayani, Tuhan juga sudah memberkati mereka jadi pelayan yang semakin bersemangat untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati kota kami Kediri, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Besok dalam ibadah, oh Tuhan, Paskah kami mau merayakan hari kemenangan Tuhan. Engkau memberkati semuanya umat Tuhan berkemenangan untuk datang beribadah, bersukacita karena sudah menang, maut sudah dikalahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Sebentar kami akan melakukan firman Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kuduskan setiap korban persembahan kami. Apa yang kami berikan biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan manakala usai ibadah kami akan pulang, Tuhan menolong kepada kami. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, pelayananmu, diberkati Tuhan. Apa yang menjadi doa, harapan, cita-citamu, Tuhan yang akan menolong. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan keluar masukmu, Tuhan yang menjaganya. Terima kasih Tuhan, terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.